Pemirsa, kita masih di Republik. Baik, kembali ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, tadi beberapa kabar baik. Saya minta di tahun 2014 kemarin, setidaknya kejadian apa saja yang di tahun 2015 tidak terjadi, terutama di kebijakan pemerintah Jokowi atau pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pak Ihsan. Kabar yang tidak gembira itu sebetulnya adalah anggaran untuk kepentingan pembangunan desa yang itu ternyata tidak bisa di-cover dalam APBN 2015. Padahal Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan isyarat untuk memberikan anggaran minimal 10% dari APBN, yang itu kisaran antara 1,4 miliar setiap desa. Nah, ternyata di APBN kita pada 2015 yang tercantum itu hanya 9,1 triliun, yang itu artinya kabar gembira itu tidak menjadi kabar gembira bagi desa. Oleh sebab itu kemudian pemerintah Jokowi JK itu akan melakukan upaya untuk melakukan perubahan anggaran APBN 2015. Salah satunya adalah secara bertahap akan memberikan anggaran sesuai dengan amanah undang-undang itu. Kabar yang bisa gembira dan tidak bergembira pada 2015 adalah ketika kita pada tanggal 31 Desember 2015, seluruh masyarakat Indonesia sebagai sebuah negara akan memasuki apa yang disebut dengan masyarakat ekonomi Asia. Pada saat kita ternyata kemampuan daya saing kita posisinya nomor 5 dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita masih di bawah Singapura, di bawah Malaysia, di bawah Brunei Darussalam, di bawah Thailand. Dan tingkat daya saing kita berdasarkan Global Economic Forum, posisi kita di peringkat ke-38, sementara negara-negara lain itu sudah di atasnya. Begitu pula dengan pendapatan per kapita kita. Pendapatan per kapita kita juga berada pada posisi nomor 5 dibandingkan dengan negara-negara lain. Padahal dari segala hal, Indonesia adalah sebuah negara terbesar untuk kawasan Asia. Dari dua hal. Pertama, secara geografis, ternyata 53% wilayah ASEAN itu adalah NKRI. Begitu pula secara demografis, 43% penduduk di kawasan ASEAN ini, dari 600 juta penduduk, 43%-nya adalah penduduk Indonesia, yang sekarang mencapai 252 juta penduduk yang bersebar. Dan yang menarik, pertanyaan untuk ini, khusus ini, adakah proteksi dari pemerintah Jawa Timur misalnya untuk memproteksi masyarakatnya? Nah, itulah yang bisa menjadi kabar buruk bagi kita. Ketika daya saing kita rendah, kemudian kita ini termasuk negara yang masih bergantung kepada luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan, maka produksi pangan kita pasti akan dibanjiri oleh negara-negara lain. Kenapa demikian? Karena free trade atau kebebasan perdagangan, open market atau market yang terbuka, itu memungkinkan terjadinya arus barang secara bebas, baik itu menyangkut barang, jasa, investasi, modal, termasuk juga tenaga terampil. Ketika ini tidak disiapkan dengan baik oleh kita, maka kita akan menjadi kuli di negeri sendiri, menjadi tamu di rumah sendiri. Pertanyaan Pak Ihsan, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, yang harus dipersiapkan. Dan itu salah satunya melalui pendidikan dan perguruan tinggi, seperti Umaha ini. Terima kasih. Wah, pemirsa, ini kalau pertanyaan begini, saya ke Pak Rektor hanya satu pertanyaannya ini. Pak Fatoni, menyiapkan mahasiswa yang bagaimana untuk menghadapi MEA 2015? Ya, kami sudah melakukan, kita tidak bisa lagi semuanya konvensional. Semuanya harus berbasis IT. Semuanya harus punya karakter. Dan yang terakhir, harus berjiwa kenegarawanan. Karena kalau kita tidak berkenegarawanan, maka bersaing dengan negara lain, kita akan KO. Kenegarawanan itu tidak hanya orang-orang pejabat, presiden, macam-macam. Tapi seluruh bangsa ini harus punya jiwa kenegarawanan. Right or wrong is my country. Sekarang harus kita bangkitkan kembali itu. Karena tetangga kita sekarang adalah orang asing. Satu RW sekarang orang asing. Yang dia juga akan merebut
seluruh potensi yang kita miliki. Kita kalau tidak ada kenegarawanan, maka semua aspek yang terkait dengan negara akan dihilangkan begitu saja. Contoh, para politisi kalau kenegarawanannya tidak utuh, maka dia akan diketawain oleh para kompetitor kita yang di luar negeri, sehingga kebijakan-kebijakan dimainkan oleh orang lain. Para pemerintah pun juga begitu. Kalau tidak ada kenegarawanannya, tergantung siapa yang perintah, siapa yang berpesan. Nah, para industriawan pun kalau tidak memiliki kenegarawanan, dia tidak punya fighter untuk bersaing dengan negara yang lain. Para guru pun kalau tidak punya kenegarawanan, dia akan lebih baik mengajar di negeri orang, sekolah di Indonesia, tetapi itu miliknya orang Pak asing. Rektor, apakah yang dimaksud kenegarawanan itu adalah nilai nasionalisme atau lebih tinggi daripada nilai nasionalisme? Lebih tinggi dari nilai nasionalisme. Karena apa? Nasionalisme itu adalah pada stage-nya. Tapi kenegarawannya itu adalah kompilasi antara jiwa patriot, jiwa kebangsaan, jiwa memiliki kenegarawan dalam arti memperjuangkan negara demi negara, ya, dan mengorbankan jiwa dan raganya untuk. Sementara para politisi kita yang terjadi seperti yang dikatakan mulai dari tadi. Itulah saya juga khawatir kalau teman-teman tidak kembali lagi ke kenegarawanannya, maka istilah orang NU itu ada kualatnya itu. Dan terbukti banyak politisi kita yang kualat, mereka tidak memperjuangkan aspirasinya masyarakat, tapi memperjuangkan aspirasinya sendiri, bahkan pribadinya, dan buntutnya adalah masuk penjara. Itu bagian tak terpisahkan dari ketidak memilikinya kenegarawanan yang dilakukan oleh para politisi, termasuk eksekutif, termasuk kepala sekolah. Kalau mereka tidak punya kenegarawanan, sekarang banyak kepala sekolah yang masuk penjara, termasuk wali murid juga. Ketika mereka tidak memiliki kenegarawanan, dia lebih rela anaknya dididik oleh bangsa lain, dan itu menjadi kontraproduktif ketika kembali lagi ke rumah. Itulah yang saya maksud dengan kenegarawanan. Termasuk para mahasiswa, kalau mereka lebih enjoy apabila mereka dininabubukan dengan fasilitas-fasilitas yang dari orang asing, tapi mereka tidak tahu kalau nantinya akan dibajak di negara asing itu dan tidak akan kembali ke negara Indonesia sendiri. Yang diharapkan itu adalah bagian tak terpisahkan dari proses perjuangan bangsa Indonesia. Jadi apa yang tadi dikatakan, kata kunci kenegarawanan ini sedang dimasukkan ke dalam kurikulum 2013, dan itu dinilai di dalam setiap penilaian karakternya itu sudah dimulai. Tapi ketika sekarang kembali lagi ke kurikulum sebelumnya, maka saya ada kegambangan. Mengapa? Di hadapan kita ini sudah yang tadi disampaikan oleh Pak Eksa, tapi kok kita malah mundur? Mengapa begitu? Saya tahu persis. Karena menterinya itu adalah aktivis daerah terluar, daerah tertinggal, sehingga kurikulum tidak boleh maju-maju. Nah, kita Jawa Timur menolak itu. Itu nanti Kanwil juga sudah kita sampaikan. Ada kegalauan saya yang kedua dalam dunia pendidikan. Ketika kementerian dipisah jadi dua. Dulu saya terlibat di dalam bagaimana Undang-Undang Sisdiknas, dan itu menjadi 20% APBN itu adalah untuk pendidikan. Tapi sekarang udah dibagi-bagi, dan untuk tidaknya pendidikan, untuk riset, untuk teknologi, untuk budaya dan lain sebagainya, sehingga sisa-sisa saja untuk pendidikan. Itu termasuk kegalauan saya mengapa ini campur. Terima kasih Pak Rektor. Cailung. Hai Cailung. Apa yang terjadi dengan negara kita ini, Cailung? Ada satu kekhilafan yang sangat fatal bangsa kita. Bangsa kita ini dalam kehidupannya belum meletakkan sila ketuhanan yang Maha Esa pada peringkat yang pertama. Sila ketuhanan yang Maha Esa sekedar menjadi simbol sila pertama di Pancasila. Tapi dalam kehidupan kita, sila itu kita letakkan yang paling akhir. Sehingga setiap peristiwa, setiap kasus, setiap kejadian, bukan pertama-tama kita bertanya pada Tuhan, tapi Tuhan diletakkan yang paling akhir. Bangsa kita ini sedang bercermin mengekor pada Barat, bahwa setiap peristiwa itu yang pertama kali harus ditanyakan pada sains dan
teknologi. Kalau sains dan teknologi nggak mampu, bertanya pada paranormal. Kalau paranormal nggak mampu, baru bertanya pada Tuhan. Itu masalah yang sangat fatal. Memang begitu urutannya, Cek. Iya, itu yang terjadi. Kalau menjawab sesuatu ke teknologi dulu, Iya, minimal ke bah Google begitu. iya. Jadi kayak Air Asia ketika itu terjadi bencana itu, yang kita sibukkan mencari lewat teknologi dan sains. Kenapa itu bisa hilang? Karena apa? Kayak ada satu hal yang kita lupa, bahwa hukum alam, gejala alam, peristiwa alam itu tunduk pada hukum Tuhan. Satu petir itu nggak bisa diselesaikan dengan teknologi, tapi bisa diselesaikan dengan permohonan pada Tuhan. Bencana yang sangat banyak sekali ini selama ini cuman kita mintakan pada teknologi dan sains untuk menyelesaikan, tapi jarang sekali kita minta pada Tuhan untuk menyelesaikannya. Petir yang demikian besarnya itu membuat satu malaikat aja selesai kok. Tapi siapa yang bisa nyuruh malaikat kayak lu? Ada satu hadis yang mengatakan la yuhayyirul qadha illa bidu'a. Di hadis yang lain la yuhayyirul qadha ya la yuhayyirul qadar illa bidu'a. Satu kadar, satu ketentuan yang pasti itu bisa dirubah oleh doa. Itu satu hal yang kita lupakan. Yang kedua, masyarakat kita itu sedang berkembang menuju satu kecerdasan yang sangat luar biasa. Cuman sayangnya sekali lagi kita selalu mengekor pada barat. Intelijensi kita yang kita raih, yang kita perjuangkan itu baru berada pada kecerdasan otak. IQ, EQ, SQ itu semua di otak. Kalau dalam neurologi disebutkan kayak IQ di lobus frontalnya, kayak SQ-nya di lobus paritalnya, dan seterusnya. Cuman yang belum kita olah itu intelijensi hati. Jadi ini dunia pendidikan kita seharusnya menyentuh Apa namanya, Celu? intelijensi hati. Intelijensi hati. Iya, itu belum Gimana? pernah kita olah. Karena di Al-Quran dan Al-Hadis itu kecerdasan di hati sangat banyak, itu rangkap-rangkap itu. Ada kecerdasan rasa atau zauk, ada kesadaran atau kesadaran atau soder. Sodrun ya. Iya, alam nasroh laka sodrok itu. Ada lagi kecerdasan fuad, penegur hati yang sangat jujur. Ada lagi mata hati atau basiro. Ada lagi lubuk nurani atau lub. Ini belum pernah kita olah. Pemimpin-pemimpin kita yang ada ini sudah sangat luar biasa cerdas otaknya gitu. Kita lanjutkan teori apa namanya tadi? Intelijensi hati Iya. setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Republik Mahasiswa.